Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Putri Cahyati, NPM A1D019026. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai struktur sel tumbuhan. Sel tumbuhan memiliki berbagai macam. Yang pertama adalah dinding sel. Dinding sel pada tumbuhan adalah lapisan kaku yang mana dinding sel ini mengelilingi sebagian jenis sel. Daerah ini terletak di bagian luar membran sel yang bertugas dalam memberikan kekuatan, kekakuan, dan perlindungan terhadap stek mekanik dan juga infeksi. Selain itu, dinding sel ini menyediakan sel dengan plastisitas yang terbatas namun berperan untuk mencegah sel agar tidak pecah karena adanya tekanan yang mendorong membran sel terhadap dinding sel yang terdapat pada tumbuhan. Yang kedua adalah membran sel atau membran plasma. Membran sel merupakan salah satu struktur sel tumbuhan. Membran sel pada tumbuhan sangat berperan penting sebagai pelindung dan jalan lalu lintas transportasi berbagai molekul masuk ke dalam dan keluar dari sel. Membran sel sangat penting sebagai pelindung yang menjadi konstituen untuk sel. Membran akan melindungi seluruh permukaan sel berjumlah banyak pada tumbuhan. Kemudian ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma menurut biologi merupakan sistem membran kontinu di mana membentuk sebuah serangkaian kantung rata dalam sitoplasma sel eukariotik. Retikulum endoplasma juga terdiri dari ruangan-ruangan kosong yang tertutupi dengan membran yang mempunyai ketebalan sekitar 4 nanometer ataupun sekitar 10 nanometer. Retikulum endoplasma memiliki fungsi mendukung sintesis sebagai alat transportasi zat-zat yang terdapat dalam sel menjadi kalsium dan lain-lain. Yang keempat ada badan Golgi. Badan Golgi adalah organel sel berupa serangkaian vesikel bermembran yang membungkus protein dalam jumlah besar. Badan Golgi memiliki fungsi menampung dan mengeluarkan protein. Penyempurnaan protein juga menampung lemak dan membungkusnya dengan vesikel transport dan melepaskannya ke sitoplasma sel. Kemudian ada vakuola. Vakuola adalah organel sel yang memiliki suatu organ bermembran pada sel tumbuhan. Berisi bermacam-macam senyawa makanan, sisa metabolisme, air, dan lain-lain. Vakuola ini dikelilingi membran tonoplas, yaitu selaput pembatas antara vakuola sentral dengan sitoplasma dalam sel tumbuhan. Fungsi utama vakuola adalah memasukkan air melalui tonoplas untuk membangun tekanan yang mendorong membran sel terhadap dinding sel pada tumbuhan. Kemudian yang keenam ada nukleus. Ini adalah struktur nukleus dapat kita lihat. Nukleus atau inti sel merupakan bagian sel yang berfungsi sebagai pusat perintah atau pengendali aktivitas sel karena adanya benang-benang kromosom di dalam nukleus. Pada umumnya, sel-sel memiliki satu nukleus inti, namun sesuai dengan fungsinya ada juga sel yang memiliki dua atau lebih inti. Nukleus adalah bagian sel yang berukurannya lebih besar dibandingkan dengan organel sel pada umumnya, yaitu berukuran antara 10-20 nanometer. Letak nukleus kadang di tengah atau di bagian tepi berbentuk bulat atau lonjong menyerupai cakram. Yang ketujuh ada mitokondria. Dapat kita lihat struktur kondria. Mitokondria adalah pusat tenaga sel. Mitokondria memiliki struktur lonjong mulai dari panjang sekitar 1-10 nanometer, berbentuk silinder atau berbentuk sosis dan mereplika dengan membagi. Setiap mitokondria memiliki dua membran luar dan dalam, dipisahkan oleh ruang yang disebut ruang antar membran. Membran dalam sangat berbelit dan berisi banyak lipatan yang disebut krista. Lipatan ini berfungsi untuk meningkatkan luas permukaan membran dalam sehingga dapat melaksanakan tugasnya. Adapun fungsi mitokondria ini adalah penghasil energi dalam bentuk ATP. Yang kemudian ada ribosom. Dapat kita lihat inilah struktur ribosom. Ribosom ialah organel yang mempunyai ukuran yang kecil dan padat di dalam sel yang berfungsi sebagai tempat dalam sintesis protein yang mengandung protein 40% dan asam ribonukleat atau NRA sekitar 60%. Ribosom terbagi atas dua, yakni ribosom bebas dan ribosom terikat. Ribosom bebas ialah ribosom yang muncul secara bebas, sedangkan ribosom terikat ialah melekat dengan organel retikulum endoplasma. Baiklah, itu saja yang dapat saya presentasikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.